Halo teman-teman, selamat datang di podcast dari Grup Sosiologi Ekonomi 5. Perkenalkan nama aku Akmal dan di sini kita juga ada Rian sama Raffi dan kita di sini bakal bahas otomatisasi nih. Nah, sebelum masuk itu mungkin kita bakal perkenalkan diri dulu kali ya. Kenalin, nama aku Akmal, aku dari Ilmu Ekonomi UGM 2019. Terus kita di sini juga dan aku di sini sebagai host, terus kita juga ada Rian nih. Kan boleh kenalin diri Rian? Halo semua, namaku Rian, sama juga dari Ilmu Ekonomi UGM 2019. Oke, mantap. Terus kita juga ada Raffi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Rafi dari Ilmu Ekonomi Game Angkatan 2019 juga. Mantap. Oke, kita langsung mulai aja nih ya. Jadi kita di sini tuh bakal bahas tentang otomatisasi nih teman-teman. Jadi kita tahu kalau otomatisasi itu seiring perkembangan teknologi itu tuh kayak seiringan gitu. Jadi sekarang tuh manusia itu tuh mulai coba buat apa-apa tuh efisien gitu. Jadi dia mau menghasilkan suatu produk dengan seefisien mungkin gitu. Dan ini tuh tentunya di masyarakat ya, tentunya itu menimbulin namanya kontroversial gitu. Oh, kita punya kayak yaudah kita emang otomatisasi nih, kita outputnya bisa lebih banyak, bisa lebih efisien, tapi ada sisi juga labornya itu dari sisi labor force itu jadi turun gitu. Jadi orang-orang kena PHK, terus terus dari otomatisasi kayak identitas orang-orang tuh jadi cepet banget terbukanya gitu. Kayak orang, kayak otoritas tertentu itu bisa ngelihat identitas seorang dengan kemajuan otomatisasi, kemajuan teknologi, apalagi AI gitu ya. Kalau kita ngomongin AI juga itu kan gak sebatas kayak kecerdasan buatan robot, bukan gak cuma itu ya, bahkan komputer kita sendiri, handphone kita sendiri itu juga ada AI-nya juga gitu. Nah, mungkin kita sekarang bakal bahas di situnya gitu ya. Dan kita di sini udah ada Rian sama Raffi, di mana Rian itu bakal bahas sisi negatifnya nih, negatif dari otomatisasi itu sendiri. Terus kalau Raffi itu bakal bahas di sisi positifnya. Mungkin aku bakal masuk ke Rian dulu nih ya. Nih, gimana Yan? Menurutmu pandanganmu ya soal otomatisasi gini kita tahu ada peningkatan efisien output gitu. Tapi kalau menurutmu gimana dari sisi negatifnya nih kalau otomatisasi itu? Kalau sisi negatifnya sih simpelnya tuh kita lihat ke kurva labor force ya. Jadi kita semua tahu pasti udah pada belajar mikroekonomi juga ya. Titik Oke. equilibrium dari demand dan supply itu menunjukkan tingkat labor yang ideal gitu. Dan otomatisasi ini menjadi kuasa yang disrupsi, yang mengganggu dengan cara mereka tuh menggeser kurva supply ke kanan. Jadi otomatis supply yang diperlukan, supply yang berpotongan dengan kurva demand, itu akan menurun dan price-nya pun akan menurun. Nah, dari price yang menurun itu, perusahaan-perusahaan ini punya insentif tertentu untuk nge-replace pekerjaan-pekerjaan yang dipegang oleh manusia, dijadikan tugas-tugas oleh mesin aja gitu. Karena mereka emang secara biaya, toh lebih efisien, nanti output-nya juga makin lebih banyak, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dari sisi mikroekonomi itu dari situ. Dan kedua, otomatisasi itu ngebuat tipe-tipe pekerjaan yang ada itu semakin satu jenis, dan skill levelnya itu yang diperlukan itu sangat tinggi gitu. Karena otomatisasi ini kita semua tahu yang mengarah untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya low skill kan, buruh-buruh kasar gitu. Jadi secara labor market-nya itu entry point-nya akan semakin tinggi. Jadi bakal banyak di masa depan pengangguran-pengangguran yang friksional maupun siklikal yang nggak bisa dapat pekerjaan karena mereka kurang kapasitas, dan kedua demand di marketnya pun sangat rendah gitu. Jadi itu sih pekerjaan kita sebagai mahasiswa untuk mikir kira-kira labor market di masa depan tuh bakal gimana dengan adanya otomatisasi ini. Jadi begitu Oke, sih oke, kalau oke. dari aku sekarang. Oke, berarti kalau tadi yang jelas kamu, berarti kamu lebih lihat di sisi tenaga kerjanya ya, di mana Betul, kayak betul, betul. ada skill tertentu, istilahnya kayak threshold lah. Jadi di bawah threshold itu, skill yang di bawah itu tuh jadi kayak ter-replace dengan adanya otomatisasi ini ya, gitu ya. Betul, betul, betul banget, Sama betul banget. ini juga didukung dari berita ya. Aku lihat berita. Jadi ini ada berita di The New York Times. Ini berita udah lama banget nih dari tahun 1928. Jadi Wow. Judulnya March of the Machine Makes Idle Hands.
farm employment less with increase output. Jadi di sini kita lihat kalau tenaga kerja itu employment itu jadi nurun, tapi ada juga sisi di increase outputnya gitu kan. Jadi mungkin di sini jadi ada pertimbangan tertentu gimana kalau misalnya ya udah kita employment emang turun tapi outputnya naik gitu. Oke, keren. Lumayan Rian dari sisi tenaga kerja. Mungkin sekarang kau mau masuk dari pandangannya Raffi ya. Gimana nih Vi menurutmu Vi? Tentang otomatisasi ini Vi. Ya, tadi aku setuju juga sih sama yang dibilang sama Rian kalau dengan adanya otomatisasi ini produksi jadi lebih efisien gitu. Jadi dari sisi output bakal lebih banyak juga yang yang bisa diproduksi dan juga dari segi produktivitas jadi lebih tinggi gitu. Terkait higher profit juga bisa lebih didapetin sama eh, sama sama firmsnya eh, karena mungkin juga dari segi otomatisasi tadi juga dengan terreplace-nya para pekerja ini jadi eh, sudah tidak ada lagi gaji yang harus diberikan oleh para perusahaan kepada pekerjanya setiap bulannya. Jadi ketika sudah uh, mereplace mereplace para pekerja manusia dengan mesin ini seharusnya akan terjadi produksi lebih efisien dengan tingkat output lebih tinggi dari segi produktivitas juga meningkat dan juga meningkatkan meningkatkan profit perusahaan. Selain itu juga harga barang yang lebih murah ini juga dapat meningkatkan disposable income dari consumer itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya mungkin muncul muncul rasa ketakutan dari baik dari masyarakat secara umum maupun para pekerja yang mungkin terkait dari otomatisasi apakah ini mungkin akan memberikan dampak yang cukup buruk gitu terhadap sektor tenaga kerja ini. Ya memang berdasarkan data ini yang aku dapatkan dari McKinsey juga sampai akhir 2030 ke depan sekitar 23 juta pekerjaan di Indonesia ini bakal digantikan oleh proses otomatisasi ini. Namun demikian, hal yang sebaliknya juga dari segi tenaga kerja, pekerjaan yang hilang ini sebanyak 23 juta ini juga justru akan menghasilkan pekerjaan baru. Nah, dari ini dia menyampaikan sekitar 20 juta sampai 27 juta sampai 46 juta tenaga kerja baru. Ini akan muncul dari pekerjaan yang tadinya sudah tergantikan oleh otomatisasi ini sendiri. Jadi menarik gitu. Ketika sebenarnya memang nanti akan terjadi apa namanya proses otomatisasi ini tergantinya manusia dengan mesin ini sebanyak 23 juta pada akhir tahun 2030 untuk pekerja Indonesia, tapi justru akan ada muncul lapangan kerja baru dan menariknya juga di sini juga disampaikan bahwa 10 juta dari lapangan pekerjaan baru ini merupakan jenis pekerjaan yang baru yang belum ada sebelumnya. Nah, ini kan jadi jadi menarik gitu. Selanjutnya juga terkait pekerjaan yang memang rentan terdampak untuk digantikan oleh mesin ini ada beberapa sih menurut data dari dari McKinsey pada tahun 2016. Jadi pekerjaan yang mungkin akan terotomatisasi ini mungkin aku bakal share datanya beberapa yang paling tinggi aja dari segi persentase. Ini ada pekerjaan yang terprediksi, ada pekerjaan pemrosesan data dan juga koleksi data gitu. Nah, sementara untuk yang pekerjaan yang paling sedikit kemungkinannya, paling kecil kemungkinannya untuk terdampak otomatisasi ini masih dengan penelitian yang sama dilakukan oleh McKinsey dan juga hasil dari World Economic Forum bahwa pekerjaan yang mungkin sedikit paling kecil kemungkinannya untuk digantikan oleh otomatisasi itu diantaranya ada sektor teknologi komunikasi, industri kreatif, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan dan konstruksi gitu. Itu yang rawan di otomatisasi ya sektor-sektor itu ya.
Kalau untuk teknologi komunikasi, industri kreatif profesional tadi yang udah aku jelasin itu yang justru paling sedikit kemungkinannya untuk terdampak otomatisasi. Oh gitu. Oke. Iya, Menarik, menarik. Jadi sini kita bisa dapat kesimpulan kalau tadi kan si Rian udah nyampein nih kalau misalnya otomatisasi itu dampaknya itu bisa kayak ada sektor-sektor tertentu terutama yang low skill itu jadi tergantikan gitu kan. Maksudnya terjadi tergantikan dengan otomatisasi. Tapi si Raffi ini itu dia mencoba untuk menguapkan lagi kalau misal otomatisasi itu emang apa namanya emang mengorbankan beberapa pekerjaan tapi menimbulkan pekerjaan baru gitu dan itu ya itu cukup menarik gitu dan aku pernah ngeliat ini juga sih ya ada video di channel YouTube Fox ya VOX jadi dia ngomong kalau otomatisasi itu nggak mentah-mentah manusia terus langsung robot gitu. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari kurvanya itu atau timelinenya itu ada human, terus naik human plus robot, naik lagi robot plus human, terus baru robot gitu. Jadi di sini ada tahap-tahap sih. Ada tahap-tahap yang tadinya kita tradisional nggak pakai otomatisasi ya kita dulu apa namanya beternak pakai pakai pacul gitu kan tapi lama-lama kita mulai pakai teknologi gitu dan emang ada sisi positif negatifnya gitu tadi udah disampaikan. Nah mungkin sekarang aku mau nanya ke Regan lagi ya. Gen kamu ada tanggapan lagi nggak untuk yang tadi udah disampaikan sama Raffi? Sebenarnya menarik juga sih, ternyata emang otomatisasi itu malah nge-encourage untuk terbukanya sektor-sektor pekerjaan baru. Memang aku mungkin setuju, karena perkembangan otomatisasi itu memang perlu didorong sama berkembangnya sektor teknologi informasi. Tapi tetap aja bahwa sektor-sektor tersebut, pekerjaan-pekerjaan yang mereka sediakan itu pasti yang high to medium skill seenggaknya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang low skill atau pekerjaan-pekerjaan buruh kasar memang bakal tetap tergantikan. Nah, kebetulan di Indonesia juga populasi pekerja buruh kasar yang lulusan pendidikan formal tingkat SD dan SMP itu cukup banyak. Jadi kita perlu banget mikirin gimana nasib-nasib mereka ke depan dan bagaimana efek-efek otomatisasi ini dampak-dampak buruknya bisa dimitigasi gitu. Dari aku gitu sih. Oke. Jadi perlu ada peran dari istilahnya dari pihak yang lain lah ya untuk mencegah dampak negatif ini gitu ya. Benar. Oke. Menarik. Gimana Rian? Gimana Raffi? Ada tanggapan lagi nggak buat tadi jawabannya Rian? oke, mungkin tadi aku sedikit nambahin tanggapan aku dari sisi positifnya. Jadi tadi selain banyak sisi positif yang aku jelasin, ada juga terkait dengan uh, safety improve dan juga meremove risk of human error itu sendiri. Jadi kan kalau misalnya pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia rawan untuk mungkin dari segi keamanan itu cukup cukup rawan dan juga mungkin nanti akan ada uh, risk juga untuk human error itu sendiri dengan adanya otomatisasi menggunakan mesin hal ini bisa dicegah gitu. Jadi dari segi safety akan lebih aman menggunakan mesin dan juga untuk dari segi produksi juga resiko untuk terjadinya human error juga juga mungkin tidak tidak akan terjadi gitu. Saya itu juga pekerjaan yang tadinya mungkin harus dikerjakan oleh beberapa orang, misal 3 sampai 5 orang, dengan adanya otomatisasi ini juga yang dapat dilakukan oleh mesin ini juga pekerjaan yang tadinya dilakukan mesti dilaksanakan oleh 3 sampai 5 orang bisa terselesaikan hanya dengan misal dengan hanya satu mesin gitu dan lain sebagainya. Dan ini data pendukung masih dari McKinsey bahwa otomatisasi ini berpotensi juga untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan PDB di Indonesia. Jadi menghasilkan meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja serta juga memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha dari yang tadi sudah aku jelaskan bahwa selain menggantikan uh, selain 20 juta 23 juta pekerjaan akan tergantikan bahwa justru akan ada
pekerjaan baru yang akan lapangan pekerjaan baru yang akan tercipta. Nah ini mungkin aku setuju juga sama Rian terkait concernnya Rian bahwa ini yang low skill jobs ini mungkin perlu diperhatikan karena aku juga baca dari berita ini menurut Menteri Tenaga Kerja kita Ibu Ida Fauzia, beliau mengatakan bahwa sebesar 57,64% tenaga kerja Indonesia ini masih banyak yang lulusan di bawah SD dan SMP. Nah, ini berarti kan eh, dapat dikatakan juga bahwa sebesar 57% tenaga kerja ini mungkin mereka berkutat di low skill job ini. Walaupun mereka nanti mungkin akan terdampak otomatisasi ini, entah mungkin nanti mereka akan di PHK dan lain-lain. Pertanyaannya apakah ketika nanti pekerjaan baru ini lapangan pekerjaan baru ini sudah muncul, apakah pekerjaan baru ini justru mereka membutuhkan low skill job, apa justru yang dibutuhkan ini lebih kepada medium to high skill job gitu. Nah, ini kan menjadi menjadi permasalahan juga gitu ketika pada awalnya low skill job terutama untuk mereka yang berpendidikan rendah sudah tergantikan oleh mesin. Apakah nanti ketika sudah di masa mendatang ketika pekerjaan baru sudah terbuka, mereka masih pekerjaan ini masih membutuhkan lulusan lulusan SD atau SMP. Nah, ini kan menjadi masalah yang cukup besar kalau tidak ditangani gitu. Maka dari itu menurut saya pribadi perlu adanya tindakan preventif gitu dari pemerintah untuk dapat memfasilitasi mereka agar di masa depan agar kemungkinan nanti mereka yang terdampak otomatisasi ini di masa depan juga mereka uh, dapat mendapatkan pekerjaan baru lagi nanti gitu di masa depannya. Ini kan perlu perlu perhatian lebih gitu dari pemerintah menurut saya pribadi gitu. Oke, menarik. Jadi istilahnya perlu ada intervensi dari pemerintah juga di situ ya. Kayak kita ngeliat sekarang perkembangan otomatisasi itu kayak istilahnya gila banget nih. Kayak apa aja tuh bisa diotomatisasi gitu. Apa kayak satu perusahaan mau ngasilin outputnya dan itu bisa diotomatisasi dan lebih efisien. Nah, tapi di satu sisi kita tidak lihat negatifnya employment jadi berkurang, tapi ada positif juga outputnya naik. Nah, tapi kita perlu ada juga regulasi dari pemerintah ya tadi kalau kata Raffi spesifiknya. Jadi untuk intervensi nih. Jadi yang low skilled labor itu jangan sampai jangan sampai dibiarin gitu aja gitu. Perlu ada regulasi terkait supaya nanti bisa mengangkat si low skilled labornya ini. Terus aku juga ada terus aku juga pernah nonton ini sih, kayak jadi di YouTube juga. Jadi itu ada ini kalau hubungannya sama konstruksi ya. Jadi dia itu tadinya tuh kayak kerja di lapangan gitu. Nah, si orang ini. Nah, tapi karena ada otomatisasi, dia itu dipindahkan ke pekerjaan yang sifatnya tuh di dalam ruangan dan dia tinggal mengendalikan otomatisasi itu gitu. Jadi otomatisasi itu nggak sementah-mentah langsung kalau di situ ya itu nggak sebentar langsung menggantikan gitu aja gitu. Tapi dia bisa juga dipindahkan ke tempat yang lain yang dia lebih nyaman, dia berada di ruangan dan dia mengendalikan atau jadi operator dari mesin itu sendiri. Itu dari situ udah nunjukin kalau otomatisasi itu membuat pekerjaan baru. Nah, gitu sih kalau dari aku ya. Baik teman-teman, sepertinya kita udah ada di ujung podcast ini. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin sampai habis dan semoga ini dapat bermanfaat ya. Dan ya, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.